Lo pernah ngerasa nggak sih kenapa ada orang yang kayak magnet duit? Mau bisnis apa aja sukses, mau investasi, untungnya meledak-ledak. Sementara lo baru juga nabung dikit, tiba-tiba dompet ngomong, "Bro, gue kosong, isi dong." Nah, kalau lo mikir ini cuma soal hoki atau takdir, salah besar. Ini bukan soal keberuntungan tapi hukum semesta. Ada algoritma tersembunyi yang bikin uang ngalir ke orang-orang tertentu. Dan kalau lo ngerti caranya, uang bakal otomatis nyamperin lo. Di video kali ini kita bakal bahas hukum energi yang bikin uang ngalir kayak air di kali pas musim hujan. Bukan teori doang, tapi realitas yang udah diterapkan sama para orang sukses dari zaman leluhur sampai era digital. Bayangin gini, lo punya frekuensi tertentu yang bisa nyedot uang atau malah ngusirnya jauh-jauh. Nah, pertanyaannya, lo selama ini jadi magnet duit atau malah jadi pengusir setan buat rekening lo sendiri? Jadi, siapkan kopi, duduk santai, dan pastikan lo subscribe channel ini biar nggak ketinggalan ilmu-ilmu berat tapi dikemas dengan santai ala tongkrongan. Karena di sini, kita nggak sekadar bahas duit, tapi gimana lo bisa jadi master manifestasi dalam hidup lo sendiri. Sekarang, kita mulai bongkar rahasia energi uang. Dulu di Nusantara, orang-orang nggak sibuk ngejar duit kayak orang kejar-kejaran sama deadline. Tapi anehnya, mereka hidup makmur, panen melimpah, dan perdagangan maju pesat. Kok bisa? Karena mereka ngerti hukum semesta soal energi kekayaan. Lihat para saudagar zaman Majapahit. Mereka nggak sekadar dagang, tapi ngerti bahwa uang adalah energi. Emas, rempah-rempah, dan kain sutra yang mereka perjualbelikan itu bukan sekadar barang, tapi representasi dari energi tukar-menukar yang seimbang. Bahkan ada pepatah kuno, "Sapa nandur bakal ngunduh." Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Artinya, apa yang lo keluarkan itu yang bakal lo terima. Lo pelit energi kekayaan menjauh, lo dermawan, rezeki makin deras. Ini bukan sekadar filsafat, tapi hukum semesta yang udah terbukti dari zaman kerajaan sampai era digital. Duit itu kayak air, harus mengalir. Coba bayangin duit kayak air. Kalau ngalir, bersih, segar, dan ngebawa kehidupan. Tapi kalau lo pelit, takut ngeluarin duit, duit lo jadi kayak air yang diem di kubangan, bau, kotor, dan akhirnya malah bikin penyakit finansial. Makanya, hukum semesta ngajarin, lo harus bersikap seperti sungai, bukan bendungan. Uang harus terus ngalir, keluar masuk dengan lancar, biar siklusnya nggak terputus. Hukum resonansi. Kenapa orang kaya tambah kaya? Leluhur kita udah ngerti soal hukum resonansi. Ini kayak hukum tarik-menarik di alam semesta. Pikiran dan emosi kita itu punya frekuensi. Kalau lo selalu mikirin kekurangan, lo bakal makin kekurangan. Tapi kalau lo fokus ke kelimpahan, semesta bakal nyodorin peluang tanpa lo duga-duga. Contohnya, orang kaya mikirnya, bagaimana cara mengembangkan duit ini? Orang miskin mikirnya, aduh, duit gua nggak cukup lagi. Dan boom, semesta merespon. Yang satu makin kaya, yang satu makin stres. It's not magic, it's physics. Hukum, sebab akibat. Jangan ngarep duit. Kalau mental lo masih miskin, ada lagi hukum semesta yang nggak bisa dilanggar. Hukum, sebab akibat. Lo nggak akan bisa manen padi kalau lo nanam ilalang. Artinya, kalau mental lo masih miskin, alias selalu ngeluh, takut rugi, dan nggak mau belajar, jangan harap duit bakal nyamperin. Lo harus ubah mindset dulu, baru semesta bakal ngasih jalannya. Itulah kenapa di zaman dulu, sebelum seseorang jadi saudagar sukses, dia harus belajar filosofi kekayaan dulu. Harus ngerti bahwa uang bukan tujuan akhir, tapi alat buat mencapai tujuan lebih besar. Nah, udah mulai kebuka kan mata batin lo? Sekarang kita lanjut ke penjelasan inti. Oke, lo masih di sini berarti lo mulai ngerti bahwa uang bukan sekadar benda mati, tapi energi yang bisa dikendalikan. Sekarang kita bahas lebih dalam gimana cara mainin energi ini, biar duit ngalir deras ke hidup lo. 1. Uang itu cerminan energi lo sendiri. Bayangin dua orang. Si A selalu ngeluh duitnya kurang, takut rugi, mikirin utang mulu. Si B santai, selalu percaya rezeki ada aja, fokus ke kelimpahan. Menurut lo, siapa yang bakal dapat lebih banyak uang?
Jawabannya jelas. Si B. Kenapa? Karena frekuensi yang dia pancarin cocok sama frekuensi kelimpahan. Lo nggak bisa bohongin semesta. Kalau lo dalam hati masih insecure soal duit, semesta bakal nyodorin situasi yang bikin lo makin miskin. Tapi kalau lo berasa cukup, bersyukur, dan tenang, semesta bakal kasih duit tanpa lo duga. Makanya, kunci pertama, ubah mindset dulu, baru duit lo berubah. 2. Fokus lo menentukan aliran rezeki. Pernah dengar hukum ini? Di mana perhatian tertuju, di situ energi mengalir. Kalau lo fokus ke kekurangan, otak lo bakal otomatis nyari bukti bahwa lo lagi miskin. Aduh, duit gue tinggal segini. Gimana kalau gue nggak bisa bayar cicilan? Gue emang nggak pernah hoki sama duit. Dan akhirnya, duit lo makin seret. Tapi kalau lo fokus ke kelimpahan, semesta bakal nunjukin jalan. Gimana ya caranya dapetin income baru? Kayaknya banyak peluang kalau gue mau belajar. Rezeki udah diatur, gue tenang aja. Dan tiba-tiba boom. Ada project masuk, ada peluang bisnis, ada bonus yang gak lu sangka-sangka. Itu bukan kebetulan. Itu hukum semesta yang lu pakai. Dengan bener 3, duit itu magnet. Lu harus jadi magnet yang kuat. Uang gak datang ke orang yang butuh, tapi ke orang yang pantas dapat uang. Coba lo pikir, kenapa pengusaha sukses makin kaya, sementara orang yang kerja keras setengah mati malah tetap miskin? Karena yang satu jadi magnet kekayaan, sementara yang satu cuma ngejar duit dengan energi panik. Orang yang panik soal duit selalu takut rugi, pikirannya sempit, mikirin duit doang tanpa visi. Orang yang jadi magnet duit, santai, dan percaya diri. Fokus ke solusi, bukan masalah. Ngelihat duit sebagai alat, bukan tujuan utama. Lu mau duit ngalir deras ke hidup lo? Jadi magnet duit dulu. Caranya, latih diri buat ngerasa cukup and tenang walaupun duit lo masih sedikit. Lo nggak bisa pura-pura, lo harus beneran ngerasainnya dari hati. Masih kuat? Ini baru setengah perjalanan. Di bagian selanjutnya, kita bakal bahas cara konkret biar lo bisa ngaktifin energi uang di hidup lo. Stay tuned. Oke, kalau lo masih di sini berarti lo udah mulai nyadar bahwa uang itu energi dan lo punya kendali buat ngeset frekuensinya. Sekarang kita lanjut ke cara konkret biar energi ini benar-benar aktif dan narik uang ke hidup lo. 4. Rasa syukur. Itu booster magnet. Kekayaan lo pernah nggak ketemu orang yang kerjanya ngeluh mulu? Duit segini nggak cukup. Kenapa hidup? Gue gini-gini aja. Gue kerja keras tapi nggak kaya-kaya. Nah, orang kayak gini nggak akan pernah kaya. Kenapa? Karena semesta nggak ngasih lebih ke orang yang nggak bersyukur. Coba bandingin sama orang yang bisa bersyukur, bahkan saat duitnya pas-pasan. Alhamdulillah masih bisa makan enak hari ini. Gue bersyukur udah sejauh ini. Gimana ya caranya biar bisa berbagi lebih banyak? Nah, orang kayak gini udah ngirim sinyal ke semesta bahwa dia pantas buat dapat lebih. Dan semesta nggak bakal ragu buat ngasih lebih banyak rezeki. Jadi, mulai sekarang latih rasa syukur tiap hari. Lu bisa nulis jurnal, meditasi, atau sekadar ngucapin Alhamdulillah. Setiap ada hal baik yang terjadi, 5. Uang itu datang ke orang yang berani bertindak. Semesta nggak bakal ngasih duit ke orang yang cuma diem doang nunggu keajaiban. Kalau lu pengen duit ngalir, lu harus bergerak. Coba hal baru. Ambil peluang yang bikin lu deg-degan. Keluar dari zona nyaman. Banyak orang stuck di tempat yang sama karena takut berubah. Mereka pengen kaya tapi nggak berani ambil risiko. Mereka pengen sukses tapi nggak mau keluar dari rutinitas. Dan akhirnya, hidup mereka gitu-gitu aja. Bandingin sama orang yang sukses. Mereka ambil langkah meskipun belum tahu hasil akhirnya. Mereka ngerti bahwa tindakan yang terinspirasi itu lebih penting daripada nunggu momen yang sempurna. Jadi, pertanyaannya, lu berani nggak ambil langkah pertama? 6. Pola pikir kelimpahan harus diperkuat selama 33 hari. Oke, ini rahasia terakhir. Yang jarang orang tahu, perubahan pola pikir butuh minimal 33 hari. Kenapa 33 hari? Karena otak lo butuh waktu buat ngeluarin kebiasaan lama dan ngeinstall mindset baru. Hari 1 puasa penuh lo masih skeptis,
masih ada suara negatif di kepala lo. Hari 11-20, lo mulai ngerasa ada yang berubah, tapi kadang masih ragu. Hari 21-33, boom, mindset baru mulai nempel, dan realitas lo mulai berubah. Jadi kalau lo beneran mau aktifin energi uang, komit minimal 33 hari. Selama periode ini, lo wajib fokus ke kelimpahan, bukan kekurangan. Latih rasa syukur setiap hari. Ambil tindakan nyata tanpa takut gagal. Gue jamin kalau lo bener-bener konsisten, hidup lo bakal berubah drastis dalam waktu 1 bulan. Kesimpulan, duit itu datang ke orang yang tahu cara mainin energinya. Sekarang lo udah paham, uang itu energi, dia bukan sekadar kertas. Frekuensi dan mindset lo menentukan aliran rezeki. Fokus ke kelimpahan, bukan ke kekurangan. Bersyukur itu cara tercepat buat naikin magnet uang. Lo harus bertindak, nggak bisa cuma nunggu keajaiban. Mindset baru butuh 33 hari buat tertanam di otak lo. Jadi pilihan ada di tangan lo. Mau tetap stuck di mindset lama, atau mulai ngehack energi uang biar ngalir ke hidup lo? Gimana menurut lo? Kalau lo ngerasa video ini membuka perspektif baru, like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, biar lo nggak ketinggalan ilmu-ilmu hukum semesta lainnya. Hukum semesta itu tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Sekarang lo udah ngerti teorinya. Tapi teori tanpa praktik itu cuma angan-angan doang. Jadi, gimana cara lo bener-bener mengaktifkan energi uang dan bikin rezeki ngalir deras ke hidup lo? Ini langkah-langkah konkret yang harus lo lakuin. Dasta. Latihan. Kesadaran uang. Sadari pola energi yang lo punya mulai sekarang. Tiap kali lo ngeluarin atau nerima uang, perhatikan emosi lo. Kalau lo ngerasa takut kehilangan, ngerasa uang lo selalu kurang, atau kepikiran, duit segini cukup nggak ya? Berarti frekuensi lo masih di mode kekurangan. Tapi kalau lo bisa bilang, gue bersyukur bisa beli ini, atau duit ini bakal kembali ke gue berkali lipat, selamat. Lo udah mulai sinkron sama energi kelimpahan. Tugas lo, setiap transaksi, sadari perasaan lo tentang uang. Kalau lo merasa takut atau khawatir, ubah langsung dengan afirmasi positif. Mulai lihat uang sebagai energi, bukan benda mati. 2. Jurnal kelimpahan. Latih otak. Lo buat fokus ke kekayaan. Pikiran lo terbiasa nyari masalah, saatnya lo reprogram ulang. Latihan simple tapi powerful. Setiap malam tulis minimal 3 hal yang lo syukuri tentang uang. Bisa sekecil apapun, misalnya, alhamdulillah hari ini gue bisa makan enak. Gue bersyukur masih punya tempat tinggal nyaman. Gue seneng bisa dapat tambahan rezeki dari kerjaan freelance. Lakuin ini selama 33 hari tanpa bolong. Dijamin, otak lo bakal mulai fokus ke kelimpahan, bukan kekurangan. Dan lo bakal kaget sendiri gimana semesta mulai ngasih kejutan-kejutan finansial ke hidup lo. 3. Ritual pagi. Bangun frekuensi uang sejak bangun. Tidur apa yang lo lakuin pas baru bangun itu bakal nentuin energi lo seharian. Jadi kalau pagi-pagi lo udah scrolling medsos sambil ngeluh, ya jangan heran kalau duit susah mampir. Rutinitas pagi buat magnet rezeki. Begitu bangun, ucapin, terima kasih semesta, hari ini penuh kelimpahan. Meditasi 5-10 menit buat nyelarasin energi lo. Tulis afirmasi, uang selalu mengalir dengan mudah dan lancar ke dalam hidup gue. Baca atau dengarkan sesuatu yang positif, buku, podcast, atau video yang ngeboost mindset lo. Lakuin ini selama 33 hari, dan lihat sendiri gimana hidup lo berubah. Turiepar, tindakan nyata. Buka jalur rezeki. Dengan keberanian. Banyak orang pengen kaya, tapi mereka nggak mau ngapa-ngapain. Mau uang ngalir, lo harus kasih jalannya. Cara konkret buat ngebuka jalur rezeki. Jangan takut investasi ke ilmu dan skill baru. Berani ambil peluang bahkan kalau itu bikin lo nggak nyaman. Keluar dari pola lama yang bikin lo stuck. Uang itu datang ke orang yang berani. Kalau lo diem doang dan main aman terus, jangan harap ada perubahan. Kesimpulan, kalau lo nggak bertindak, duit nggak bakal datang. Sekarang lo udah punya toolbox lengkap buat ngehack energi uang. Sadari emosi lo tentang uang.
Latih otak lo buat fokus ke kelimpahan. Bangun frekuensi uang sejak bangun tidur. Ambil tindakan nyata tanpa takut gagal. Semua ini percuma kalau lo cuma baca doang tanpa praktik. Jadi tantang diri lo buat mulai hari ini juga. Gimana lo siap ngerubah realitas finansial lo? Kalau iya, like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan ilmu hukum semesta lainnya. Hukum semesta. Itu tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Jadi apa kesimpulannya? Uang bukan cuma angka di rekening, tapi energi yang harus lo sinkronkan. Dengan frekuensi lo, kalau lo masih ngerasa duit selalu kurang, gaji cuma numpang lewat rezeki susah datang. Walaupun udah usaha berarti ada yang salah sama energi dan mindset lo. Rewind. Dulu, apa yang udah kita bahas? Uang, itu energi. Bukan benda mati, tapi sesuatu yang merespons getaran lo. Dua frekuensi lo harus selaras sama kelimpahan. Kalau pikiran lo masih takut miskin, ya uang juga bakal takut mampir ke lo. 3. Fokus ke kelimpahan, bukan kekurangan. Pikiran lo itu magnet. Lo narik apa yang lo pikirin terus. 4. Konsistensi dan keselarasan. Mau kaya, bukan cuma niat, tapi juga harus jalanin tindakan yang selaras. 5. Rasa syukur adalah magnet uang. Makin lo bersyukur, makin lo dapat lebih banyak. 6. Emosi lo menentukan seberapa cepat uang datang. Semakin lo tenang, percaya, dan bersyukur, makin gampang semesta kasih kejutan. 7. Pahami tujuan sejati di balik uang. Jangan sekadar ngejar angka, tapi pahami uang sebagai alat buat kebebasan dan kebermanfaatan. 8. Fokus plus konsistensi. Keuangan stabil, jangan plan-plan. Sekali lo komitmen, pegang terus mindset dan strateginya. 9. Berani ambil tindakan. Gak ada gunanya lo ngerti teori tapi gak gerak. Ambil langkah pertama hari ini juga. Praktik 33 hari. Yakmes transformasi keuangan. Lakuin terus tanpa bolong, dan lo bakal lihat hidup lo berubah total. Satu hal yang harus lo ingat, hukum semesta. Selalu kerja, tinggal lo mau manfaatin atau enggak. Sekarang pilihannya di tangan lo. Lo bisa tetap jalanin pola lama lo yang bikin lo stuck. Atau mulai sekarang lo sinkronkan energi lo dengan uang dan biarkan semesta bekerja buat lo. Mau jadi magnet rezeki atau terus-terusan jadi korban keadaan? Putusin sekarang. Kalau lo setuju dan siap berubah, tulis di kolom komentar. Gue siap jadi magnet uang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bantu channel ini berkembang biar makin banyak orang yang ngerti hukum semesta dan hidup mereka berubah. Hukum semesta itu tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Dengerin baik-baik. Ini bukan sekadar skrip, ini adalah peta kesadaran. Apa yang kita bahas tadi bukan teori kosong. Ini cara kerja semesta yang udah terbukti dari zaman leluhur sampai sekarang. Rezeki itu bukan soal kerja keras doang, tapi soal sinkronisasi energi, pola pikir, dan tindakan yang selaras. Kalau lo masih ragu, coba praktikkan 33 hari, lihat sendiri gimana realitas lo mulai berubah. Tugas gue udah selesai. Sekarang giliran lo yang bergerak. Udah tahu ilmunya, tinggal lo action atau enggak. Udah paham hukumnya, tinggal lo mau sinkronisasi atau enggak. Udah ngerti caranya, tinggal lo konsisten atau nyerah di tengah jalan. Semesta nggak pernah salah kasih rezeki. Yang sering salah itu mindset dan tindakan kita. Jadi lo mau terus ngeluh atau mulai atur energi lo, biar duit ngalir lancar. Hukum semesta itu tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Tulis di komentar, gue siap hidup selaras dengan kelimpahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang melek hukum semesta. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, semesta selalu dengar apa yang lu pikirin dan rasain. Jadi pastiin lu kirim sinyal yang benar.